kurang lebih 500 kali lipat lebih gede dari bom Hiroshima. Soalnya BRIN-nya efisiensi anggaran. Tapi yang gue inget banget nih sebagai warga Jakarta adalah dulu tuh ada asteroid di Duren Sawit. Dia kayak genuinely banget. Halo semuanya, aku Humaira dan selamat datang di podcast Berani Bertanya. Aku di sini nggak sendiri, tapi ditemenin juga sama teman-teman dari Kok Bisa, yaitu ada Riko. Woi. Tepuk tangan. Oh ya. Dan Bara. Hai. Dan Huma. Ya lanjut. Dan saya Huma. Ya, jadi sekarang kita bakal ngebahas soal yang lagi cukup ramai ya diomongin di media sosial, yaitu asteroid. Jadi sebenarnya tuh di NASA tuh kerjanya nggak cuma ngirim-ngirim roket aja guys, tapi juga dia tuh mantau di sekeliling bumi tuh ada benda berbahaya atau enggak, objek berbahaya atau enggak gitu. Kalau misalnya ada, ya nanti kita bakal take action. Nah, pas awal Januari kemarin, si NASA itu nemuin kalau ada asteroid yang punya kemungkinan 1,7% buat jatuh ke bumi. Tapi yang bikin ngeri, walaupun kayak cuma 1,7% ya, tapi sebenarnya yang bikin ngeri itu lama-lama persentase kemungkinannya naik. Jadi kayak 2% lebih, dan baru-baru ini kayak baru kemarin gitu, jadi 3% lebih. Kok bisa gitu. naik? Nah ini kita bakal bahas. Oke. Kayak gitu. Nah, tapi masalahnya lagi yang bikin orang-orang, terutama orang-orang di Amerika gitu ya, agak deg-degan, yaitu gara-gara nggak cuma di Indonesia yang lagi efisiensi anggaran, tapi di Amerika juga. Soalnya ada wacana kalau Donald Trump itu bakal ngurangin budget buat NASA, buat penelitiannya NASA. Jadi bisa jadi ya orang-orang mulai deg-degan lah ya, termasuk juga fisikawan yang cukup terkenal yaitu Neil deGrasse Tyson. Dia bilang kayak ya kenapa harus efisiensi anggaran, padahal kita tuh lagi ada asteroid loh, bisa aja asteroid itu jatuh. Gimana kalau jatuh? Dan di sana nggak ada program makan gratis juga kan? Ada tahu. Oh ada. Ada, oh, tapi ya, udah, kayak agak kurang gitu. Bukannya udah ada dari lama itu malah. Iya, ya? udah dari lama. Ya, udah make sense. Bukan yang bagus Jepang ya? Oke, Terus tapi ketawa anyway. Ya lanjut. Ya, jadi kita bakal ngebahas itu. Intinya Amerika gelap. Intinya, betul. Intinya Amerika gelap. Nggak cuma Indonesia yang gelap, tapi Amerika gelap. Berarti nggak bisa kabur ke Amerika ya minimal. Oh, benar juga. Nah, tapi karena nama podcast kita Berani Bertanya, kita mempertanyakan juga nih, sebenarnya emang seberapa mungkin sih si asteroid itu tuh jatuh dan kayak bikin bahaya gitu sedunia. Mungkin dari kabar dulu kali ya. Menurut kabar gimana, Kak? Iya. Mungkin ini dulu. Apa? Dia kan chance-nya kan tadi 1,7 ya. Ya sekarang udah 3,1%. Itu tuh emang indikator yang 3 tuh adalah bahaya, atau dulu ada yang pernah lebih tinggi gitu loh, biar dapat bayangan. I see. Oh. Atau nggak tahu ya? Belum tahu. Ya udah, Makanya ini kita naik kamera. Oh, ya kalau udah. gue sih udah baca-baca sekilas, emang ini tuh sepanjang sejarah dari si NASA-nya mulai mantau si benda-benda langit sejak ini kapan sih, gitu ya. BTW? Nggak tahu sih tahunnya kapan, tapi sebelum yang sekarang itu ada di tahun 2004 kalau nggak salah. Itu tuh ada asteroid lain yang juga diprediksi bakal punya kesempatan 3%. Mantau lagi. Jatuh ke bumi gitu ya. Dan itu benar. yang tertinggi pada saat itu. Oh, yang pas bersilang itu ya? Oh, bukan. Oh, beda lagi ya? Itu juga. Oh, iya. Itu 2019 kan? Iya. Oh, iya. Kan animasinya ada. Nah, kasihan. Pada 2004 itu paling tinggi 3%. Dan ini kita udah di atas 3%, jadi ini emang paling tinggi dari dulu. Gitu. Wih, oke. Tapi yang sebelumnya itu yang 2004 jatuh? Nggak jatuh. Enggak. Kan Jadi 3%. ada kemungkinan Iya, kita nggak jadi jatuh sampai juga. sekarang betul. Yang ada pernah jatuh itu adalah asteroid di Rusia. Oh, yang 2013? Yang 2013. Yang itu juga sempat ada di videonya Kok Bisa. Gitu. Nah, itu chance berapa persen tuh yang akhirnya? Gua nggak tahu, tapi dia itu nggak impact, nggak ngehantam di tanah gitu. Oh, jadi meledaknya di atas. Iya, betul. Oke. Tapi dia meledak di atas pun kayak ada ribuan orang yang luka-luka sih dari si shockwave-nya gitu. Oh, kayak kena serpihan-serpihannya gitu. Atau iya, intinya dia kayak meledak di atas, terus kayak ngeledakin gedung-gedung apa-apa, terus kayak kaca-kaca pecah. Nah, orang-orang terluka dari situ. Dan yang ini kalau misalkan kena hit, kita impact-nya lebih gede? Iya, pasti. Seberapa gede? Berapa kali lipat gitu? Oh, nggak tahu kalau hitung-hitungannya. Tapi dari ukurannya juga udah beda kan. Yang sekarang ini ukurannya itu kalau nggak salah 40-90 meter. Oh iya. Diameternya. Yang Rusia itu berapa? Gue lupa. Oh, baik. 40-90 meter. Gede banget. Tapi gede sih. Gede banget itu. Itu kalau ibarat gedung, kalau tinggi gedung berarti sekitar 30 lantai. Oh. Paling gedenya ya. Gedung tinggi banget sih. Yang mana itu kalau di Jakarta? Dan itu diameter loh. Berarti kan Iya, itu diameter. Berarti kan kayak volumenya. Yang paling gedenya ya. Kalau yang paling kecil 40 meter berarti kurang lebih gedung 40. Gedung 13 lantai mungkin. Iya.
Segedung ini dong? Enggak ya? Ini Oh, cuma enggak. 8 lantai. Iya, 13 lantai itu nggak tahu sih segede apa. Oke. Tuh. Tapi kalau sama asteroid dinosaurus mah jauh lah ya. Jauh. Dinosaurus kan 10 10 kilo. kilo diameternya. Ngebayangin tuh dinosaurus gimana gak punah. 10 kilo. 10 10 kilo kilo. diameternya. Kecamatan apa ya? Enggak, tapi bayangin. Berarti kayak kalau misalnya ada asteroidnya nih di depan Gila. kita gitu. Gua nggak kepikiran sampai 10 kilo. Ya misalnya kita di sini nih. Ini kita btw posisi lagi di Jakarta Selatan gitu ya. Terus ada di kita, terus kita bisa megang gitu ya. Jadi 10 kilo dari sini nggak tahu sih itu berapa jauh. Mungkin kayak di Kayaknya Jaktim gitu ya. Jaktim atau Jakpus Ya, kali Jakpus ya. gitu. Terus kayak orang di sana bakal bisa megang juga tuh asteroidnya. Oke. Terus nanti saling megang gitu ya. Iya, bisa saling megang. Bikin Gede banget sandwich. sih tapi emang. Ke Monas aja cuma 5 kilo loh, guys. Ke Monas cuma 5 kilo. Iya. Berarti bolak-balik tuh. Enggak Oh, dong, nggak bisa gitu. Jangan gitu dong, hitungnya dong. Aneh. Tonjok nih. 10 kilo berarti Iya, ya iya. gitu. Tonjok. Iya. Cuma sampai ke Monas aja udah gila banget itu. Iya. Masih lurus lagi. Ya, Iya. bayangin Mantap, dari sini sampai Monas ada benda gitu ya. Iya. Gede banget sih dan itu Iya. diameter gitu. Iya, Iya, Berarti kayak ke betul. atas juga kan. Bukan cuma panjang. Iya. Gila. Tuh. Tapi berarti kita bisa cukup anggap kalau ini nih yang nggak terlalu bahaya lah, masih 3%. Ya udah masih Enggak, ngomongin dong. tapi kalau dibandingin sama sih. 3%-nya maksudnya. Iya 3%-nya. Apalagi kan yang sebelumnya yang 2019 Ha-ha, yang tadi nggak jadi, itu kan nggak jadi meledak. Jadi itu mungkin itu aja. nggak inget sih tapi berapa persentasenya ya. Oh. Gitu. Tapi jadi bahaya atau enggak nih? Ya nggak tahu. Masih belum Kalau tahu. itunya, masih belum tahu. Ya, tapi 3%. BTW gara-gara ini nih ilmuwan tuh cukup apa ya? Kayak was-was gitu. Tadinya kan ini cuma pakai teleskop biasa. Sekarang dia tuh pakai JWST juga. Cuman Maksudnya JWST-nya teleskop biasa kayak tuh teleskop di bumi. ya teleskop di bumi bukan JWST. Nah, terus si JWST-nya tuh tapi baru bisa dipakai bulan Maret gitu. Dan kayak kalau nggak salah dan bulan Mei tapi cuma bisa dipakai 4 jam. Karena ternyata bayar buat make teleskop JWST. Dan Emang yang setelah, punya siapa? Bukan NASA-nya gitu. kalau nggak salah tuh konteksnya itu adalah JWST tuh dia umurnya nggak panjang. Jadi si Oh. asteroid itu cuma bisa aktif tuh kayak teleskop Hubble kan dia udah kayak 30 tahun apa berapa lama. Si JWST ini cuma bisa mungkin kalau beruntung tuh bisa 10 tahun gitu. Nah, jadi dia tuh udah kayak udah ada misinya gitu. Oh iya. Nah, di ini UK kan tuh. kayak Sekarang lu neliti ini, sekarang lu neliti ini. Terus tiba-tiba ada kayak ada asteroid. ada asteroid nih. Iya. Boleh nggak nyelip gitu ya kita neliti tentang ini gitu. Tadi tuh diprediksi kalau hit tahun kapan? 2032 2032. kalau nggak salah. Kedua. Tuh. Masih berapa tahun lagi tuh Iya. dari sekarang? Nah, yang jadi masalah Indonesia juga. masa di bawah itu? Iya benar lagi. Tapi udah pemilu. Oh, iya, iya. Udah pemilu. Kebetulan kan koalisinya juga Oh. masih mau yang sama. Benar. Tapi yang ini juga apa namanya? Si JWST itu dia tuh cuma bisa ngecek di Maret sampai Mei. Karena ternyata si asteroidnya itu setelah lewat Mei dia tuh bakal menjauh lagi. Oh iya benar. Menjauh tuh Jadi maksudnya kan orbit kan gini. Iya. Jadi dia kayak bakal menjauh dulu. Jadi selagi dia menjauh kita nggak bisa neliti karena ya jauh gitu sesuai. nggak tahu tuh apa yang terjadi, dia nabrak. Ya tempat lain dulu lah pokoknya. Ya mungkin kita main maksudnya dulu. nabrak tuh jadi gede gitu. Ke bawah. Maksudnya kumpul sama yang lain. Oh. Kayaknya enggak deh. Kayaknya Iya. udah iya. Kayak dia muterin aja gitu. Oh. Kayak gitu. Tapi gimana sih caranya kita tahu tuh ukurannya kayak 40 sampai 90 meter tuh gimana ya, Man bisa tahu ya? Sebenarnya tuh ini sih apa namanya? Ngeceknya itu tuh si ukurannya juga bergantung ke impact probability-nya. Jadi angka si 3% tuh ternyata juga ngaruh dari ngaruh dari ukurannya, ukurannya. kecepatannya, apa-apa dan lain-lain gitu. Dan orbitnya juga Dan kan ya. orbitnya juga. Makanya kita kayak si probabilitasnya juga naik terus karena kita sebenarnya kita belum tahu ukurannya berapa gede gitu kan. Oh, iya. Gitu. Tapi bisa aja berarti ukurannya bisa aja lebih gede lagi gitu. Bisa atau mungkin lebih kecil lagi kali ya. Atau mungkin lebih kecil lagi, betul. Tuh. Hmm. Nah, dia itu ternyata ini gue juga abis ngecek ya. Seru banget ngukurnya. Ini ntar suaranya. Oh iya. Naik turun, ditonjok ntar. Profesional. Nah, dia itu ngeceknya seru banget. Jadi ngecek si ukuran asteroid itu dia tuh dilihat dari seberapa salah satu faktornya itu dari seberapa silau dia kelihatan. Oh. Jadi kan ngeliat asteroid nih, kan ada foto-fotonya tuh. Ini foto-fotonya tapi bukan kayak di foto wallpaper galaksi di Google gitu ya. Tapi kayak ada fotonya, terus dia kayak terang apa gelap gitu. Oh. Nah, itu tuh bisa kelihatan seberapa gede dia dan seberapa deket dia dari jaraknya, seberapa cepat Tapi dia emang geraknya dan lain-lain. Materialnya sama di luar. Siapa tahu ada yang beda, ada yang lebih terang. Nah, itu yang bikin bingung. Oh. Jadi bisa aja ada asteroid yang kecil, tapi misalnya materialnya dari material yang lebih mantulin cahaya. Kaca semua tuh. Nah, kaca juga sih. Oh enggak. Bisa buat selfie mungkin ya. Oh iya. Silau. Silau. Atau mungkin dari seng. Oh. Kebok. Jadi kalau hujan tuh biasanya
Kalau hujan berisik, kalau jatuh juga berisik. Gak tahu sih dari apa sih. Gebrak gitu. Mungkin dari es kali ya. Oke. Oh, tapi es bisa Iya kan, cair kalau kan? asteroid setahu aku soalnya banyak dari es Oh. gitu. Atau enggak yang dia nggak mantulin cahaya, jadi gelap. Kalau Iya, batu iya. mantulin cahaya nggak sih? Kayaknya dia levelnya beda deh Dibanding sama es. es atau kristal-kristal lain mungkin. Atau seng Atau seng. atau kaca. Kayaknya kalau seng sama kaca tapi nggak ada sih. Iya. Jujur nggak tahu. Iya, oke. Terus, Mungkin nanti terus. suatu hari kita akan menemukan. Iya, Benar. Oke, nggak usah di-making terus ya. Ya, Itu, jadi kayak ngeliat itunya. Terus, nah karena itu makanya jadi ngeceknya susah. Kayak, Oh. karena bisa aja kita ngeliat kayak, wah ini kayaknya gede nih. Ternyata kayak, lah ternyata nggak gede jir. Ternyata silau doang. Oh Oke. gitu. Gitu. Atau kayak, oh kayaknya kecil nih. Gitu. Ternyata dia sebenarnya gede, cuma dia redup aja karena si materialnya nggak mantulin cahaya. Gitu. Nah itunya itu yang susah buat kita bisa tahu ukuran pastinya gimana, terus gerakan pastinya secepat apa dan sebagainya. Oke. Gitu. Dari cahayanya berarti ya. Mm-mm. Tapi cahayanya ada warnanya nggak? Atau kayak Oh nggak tahu. Tapi yang pasti akhirnya buat ngatasin itu yang dicek tuh akhirnya bukan cuma cahaya yang kelihatan kayak Magic Hibinio-nya, tapi juga dari cahaya infrared. oh makanya pakai JOST ya mungkin ya. Betul. Nah, kan si asteroidnya kan kalau mendekat kita kan dia dapat cahaya matahari tuh. Artinya dapat cahaya matahari kan panas. Nah, kalau panas tuh dia kayak bakal nyerap panasnya juga bakal dipancarin keluar lah intinya. Oh. Gitu. Nah, dipancar keluarnya tuh dalam bentuk si infrared. Nah, itu yang bakal dicek. Oh iya. Buat iya, kita iya, tahu iya, yang iya. ukuran benerannya kayak gimana. Oke. Ya, dan kayak mastiin dia tuh bakal nabrak atau enggak. Tapi berarti jawabannya sekarang kita masih belum tahu ya. Masih belum tahu. Ada kemungkinan 3,1%. Betul. Yang mungkin bisa naik lagi. Yang Bisa mungkin turun lagi. Bisa turun lagi. Betul. Nah, tapi dari tadi kita belum menyebut namanya, btw asteroidnya. Namanya adalah asteroid YR4. Ya, R4. YR4. Hira. Ya, tempat. Dan sebenarnya juga aku pernah baca ya ada ilmuwan yang udah coba metain gitu. Mungkin tuh dia jatuh di mana gitu. Boleh tolong produser kasih lihat petanya. Gile, seru banget. Bukan Indo kan? Bukan dong. Ah. Soalnya BRIN-nya efisiensi anggaran. Mungkin di Indo kita nggak tahu. Iya. Ketawanya ini hutan gitu. Cuma nggak tahu di Pokoknya mana. dari India, pokoknya dari Amerika Tengah lah ya. Amerika Selatan Oh, bagian jauh dong utara. dari- Selatan Oh, sampai Oke. India. Jadi Itu mentok-mentok kayaknya. perkiraannya. Oke. di full Nggak screen kayak dong. bakal Di full gitu. screen dong. Wih, Apaan tuh? itulah impact meteornya dah. Perkiraan-perkiraannya. Tapi yang ini kali sih Apa? kalau misalnya mantep dia mendaratnya di air ya, Benar. di tengah samudra Ada- Pasifik ada- gitu. ada- di Bukannya tengah tsunami? samudra. Bisa tsunami nggak? Nah, itu bisa nggak? Jujur nggak tahu lagi. Tapi yang pasti kayak tetap nggak lebih parah nggak sih pada mendarat di daratan? Benar Oh, sih. iya sih betul Iya sih. kan, iya kan. Tapi mungkin ya bakal ada dampak-dampak lanjutan kali ya begitu jatuh di air kan bisa tsunami, bisa Ikan juga- mati. Ikan Ya, mati, bener sih, ikan mati. rip ikan. Rip ikan. Rip mending rip ikan atau rip manusia. Ya? Makanya Atau nggak kayak kalau ke atas dikit ya, waktu di tempat di bagian gurun Saharanya gitu kan nggak ada apa-apa gitu di tengah. Ini malah dia Iya, dia agak di yang hijau. agak di agak di pemukiman manusia. Tapi nih kalau misalnya jatuh di antara sini, kira-kira mana tempat yang paling aman, guys? tapi Buat ya kita kalau hindarin. misalkan kita ngeliat Iya. probabilitasnya Apa tuh? lebih besar ke daratan loh kayaknya daripada laut dari garis merah itu. Kalau kita ukur kasar, karena yang laut cuman kalau Di ditarik pojok garis. situ sama tengah-tengah itu. Iya kan probabilitasnya lebih banyak ke daratan. Iya Tapi sih. semoga aja di daerah yang agak Tapi kita nggak tahu ya Yang mana apakah di sepanjang garis ini tuh kemungkinan dibagi rata atau dia kayak normal oh distribution benar gitu. benar. Yang mana kayak Oh. mungkin dia lebih likely ada di tengah misalnya atau di tengah. Kan kita Iya, nggak iya, tahu. iya. Oh iya. Lebih likely di ujung gitu ya. Iya, oke, semoga jangan karena agak deket Indonesia. Oke, tadi lanjut. Ada India tuh. Nih kalau misalnya ngelihat tempatnya kan Oh. mungkin jatuh di sini ya. Kalau jatuh di India itu Paling korbannya paling banyak. Paling ya. banyak tuh. Iya. Dia orangnya udah paling baik cuy, satu dunia. Langsung jadi panik Udah buri. udah berapa sih sekarang di India? 1 miliar lebih pasti. Wow, semoga tidak jatuh di India. Semoga Parah. tidak jatuh sama sekali sih lebih tepatnya. Semoga kita bisa semoga perkiraannya nggak sebesar itu ternyata ya. Tapi lagi-lagi nih, Sorry guys ya, gue tuh kepikiran gitu. Di India tuh suka ada konten yang apa? konten sampah gitu terus dia mukulin kereta, mukulin apa terus gambar. Gak tahu. Ya udah. Aduh, nanti editor kalau bisa masukin lah itu coba banget mukulin meteor kalau misalkan nggak jadi jatuh ke Iya, India. tahu. Yang orang gitu kan? Iya, Gak tahu. coba. Itu nggak penting sih. Ya nggak FOMO penting banget banget guys tapi ya. ini. Nggak penting. Guys, Iya. emang kalian tahu guys. Kurang kultur, Meme guys. apa sih ini? Gimana sih? Ini meme aneh ya. Kalau aneh. Oke, balik lagi ke pertanyaannya. Kalian bakal pilih tempat yang mana? Oh, lihat kota dulu guys. Maksudnya ini ya
ya kalau kita ke Yang paling aman. di Lombok kayaknya aman sih itu, lumayan jauh ya. Jadi Wah, mungkin kita itu jalan-jalan dulu tuh akhir tahun 2032 Sedih mungkin banget kita dong. ke Lombok ya. Ya, tapi kayak Indonesia Ya kayaknya cenderung aman ya. cenderung aman ya, kecuali ada tsunami gitu. Enggak, Iya. tetap jauh sih itu sih. Tetap jauh sih. Walaupun waktu itu asteroid dinosaurus kan dia jatuhnya di sekitaran Meksiko tuh. Jadi di Oh, bagian itu. pinggir kiri merah, garis merah ini. Di Ya situ yang lagi. ya yang punah sih 3/4 bumi ya. Oh, Tapi iya, itu kan karena- yang segede 10 Iya itu kilo. kan yang itu. Tapi 10 kilo bisa bikin punah 1/4 bumi. 3/4. 3/4, Iya, tapi iya. tetap. Lah, iya benar. Kenapa ya? Nggak Enggak. nonton video kok bisa nih? Gimana sih? Ya enggak, itu biar audiens tahu. Oh. Yang mau nonton. Oh, masuk. Tonjok nih. Enggak usah ketawa ya, dia ya. Di situ Tonjok ada orang terus. ketawa mulu guys, gue bingung. Iya 3/4 bumi punah. Soalnya dampaknya gede banget cuy. Yang pasti ukurannya gede. Nah. Tuh. Geraknya cepet. Mm-mm. Cepet banget BTW asteroid itu geraknya ya. Kalau dibandingin, Oh iya, berapa tuh kira-kira tuh bisa berapa kilometer per jam? jujur gue lupa lagi. Ya. Tapi kalau nggak salah puluhan ribu kilometer per jam lah. Kayaknya 60.000 kilometer per jam deh. Cepet banget sih. Wah, itu impact-nya. Kalau ya. dari sini ke Iya. Iya Bandung sih. Kalau dari sini ke Bandung. itu nggak nyampe 1 jam loh. Betul, kalau dari sini ke Jadi, gua berarti pergi kalau jalan Dendels Anyar Panarukan kan 1000 km tuh. Berarti kalau 60.000 km per jam, Berarti 1 menit. 1 menit. 1 menit. Gila. Nggak 1 detik ya? Nggak bisa ngitung lagi. Iya sama lagi. Kayaknya 1 detik nggak sih? Ya kayaknya segituan lah ya. Berarti gue pamit ke Cepet nyokap, banget. nyokap kunci gue sampai. Oh, Iya. Ke Jakarta. bener. Gila. Bener. Kedip Itu. tuh udah langsung nyampe. Dan itu ukurannya 10 10 kilo. kilo. Makanya gila banget sih itunya. Tapi kalau nggak salah ada yang kayak pernah ngitung seberapa ledakannya tuh seberapa TNT gitu, seberapa megaton. Dia kayak jutaan megaton gitu. Kalau yang Buat perbandingan apa? yang dinosaurus. Oh iya. Buat perbandingan si Hiroshima Nagasaki itu tuh masih kiloton. Berarti hitungannya tuh Gila. ribuan gitu. Soalnya megaton kayak udah jutaan. Apalagi jutaan megaton berarti Apalagi miliaran jutaan. basically. Bener. Uh. Gila sih. Kalau yang ini tuh kalau nggak salah si YR4 ini tuh 7 megaton deh. Kalau misalnya sampai jatuh Hiroshima Nagasaki berapa? 15 kilo. 15 kiloton. Oh, Jadi berarti- bedanya ribuan ke miliaran. Enggak jutaan dong. Oh ya, ribuan ke jutaan. Seperberapanya bisa? Kurang lebih 500 kali lipat lebih gede dari bom Hiroshima. Ratusan kali Yang lipat. mana yang akan jatuh? Yang sekarang ya. Yang sekarang. YR4. Tapi itu kalau Panik beneran lu. itu kalau beneran nyampe Kalau tanah. jatuh. Iya, Yang cuma kalau di gila. daratan. Gila sih, gila banget. Gila. Gila. Hanya dengan ukuran segitu loh. Iya, Itu ukuran bukan. 40 meter tadi. Iya. Iya. Gila banget sih. Soalnya kencang banget kok tadi si speednya itu. Tapi Terus mata ya- juga nggak berasa, hilang aja. Ya kalau Ya udah, yang cobain dekat, kok, cobain kok. Kalau yang di pinggir-pinggir dikit kan luka bakar. Oh, iya. Iya. Oh berarti daripada kabur, Mendingan ternyata tengah. benar. Daripada nggak salah lari kan? Itu. Iya. Habis ini jujur. Tapi itu kalau nggak salah 7 megaton ya. Ih gila. Gila sih. Coba produser dicek lah 7 megaton atau bukan. Tanya ChatGPT aja. Enggak yang Hitung-hitungannya. yang gua penasaran tuh juga sempet nyari-nyari sebenarnya 3,1% itu tuh kansnya tuh segede apa. Nah, terus gua cari-cari apa perbandingannya ya. Terus gua ngecek nih. Untuk lu bisa masuk di apa namanya? Kampus favorit. Ini buat perbandingan ya. Oke. Buat Ini bisa mau masuk di ngejawab kampus atau favorit. beneran sih? Enggak, Iya. ngebandingin. Ngebandingin aja. Persentasenya. Oh iya. Gua kira Misalnya mau Huma ngejawab. nih. Heeh. Huma kan jurusannya Huma di ITB FTSL, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Itu ternyata buat masuk situ, itu tuh kemungkinannya untuk peluang lo sukses itu tuh 1,5%. Oh. Oke. Berarti setengahnya. Gitu. Jadi lebih mungkin ada orang masuk ke FTSL daripada asteroidnya jatuh. kebalik. Lebih mungkin orang kena asteroid jatuh dibandingkan Dibanding masuk masuk FTSL FTSL ITB. ITB. Gila. Wah. Nah, kalau aku aja bisa masuk FTSL, siapa tahu asteroid juga bisa jatuh. Iya. Apalagi targetnya Gen Z tuh. Naik lagi. Cuma masalahnya emang ya si probabilitasnya kan gak dihitung kayak gitu ya. Benar. Karena asteroidnya cuma satu. Iya, enggak Kecuali apa-apa. asteroidnya ada 100, Oh, benar, mungkin 3 diantaranya benar, kena benar. ke bumi. Ini kan asteroidnya 1 kebetulan untungnya. Iya. Tapi misalnya nih pahit-pahitnya nih jatuh. Hah. Sebenarnya bisa nggak sih diakalin gitu Wah seru nih. supaya nggak jatuh, atau enggak kalau jatuh pun impactnya nggak sebesar itu. Jadi kayak ditembakin gitu ya. Kita bikin simulasi gitu ya. Iya kayak di film itu kan. Oke. Film apa sih? Itu yang lagunya Aerosmith itu. Oh, I Apa could judulnya? stay away. Iya, itu. Apa sih? Armageddon. Armageddon. Itu tapi kayak tahun lama banget nggak sih. Iya. Ya tapi anyway. Nggak tahu gue. Jadi gimana caranya supaya kita bisa aman gitu kalau misalnya dia udah
hampir pasti nih 90% gitu ternyata. Ya pertama kabur. Jadi kita kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Tapi tadi kalau lihat di peta kayak sebenarnya Indonesia cukup aman. Cuma mungkin kalau aman kita ke Greenland gitu. Tapi ya. ini serius, ngomongin kabur, seberapa banyak waktu yang kita punya yang mereka yang ilmuwan tuh bisa prediksi? Itu tadi kan 2032 kan? Iya, Enggak. Kirain. Maksudnya ini kan kita kan chance-nya 3%. Tapi kan akan jadi 100% chance-nya ketika kita make sure ini akan jadi kena. Oh, misalnya kayak berapa bulan atau minggu lagi. Betul. Iya, Karena iya. setelah masuk misalkan 24 jam deh gitu. Wah, ini mah udah pasti kena gitu loh. Itu kan jadi 100% tuh. Dia kan Chance. bakal turunnya kalau misalnya benar di 2032. Nah, yang 2025 sekarang itu tuh bakal dicek lagi kan maksimal sampai bulan Mei. Iya. Nah, dia baru bisa dicek lagi 2028. Jadi kayak mungkin kita punya 4 tahun tuh dari 2028 kalau misalnya udah benar-benar bisa kelihatan tuh kayaknya udah 90% deh. Nah, itu dari 2028 ke 2032. Berarti Oh, tapi nggak tahun. tahu spesifiknya kita punya waktu sebulan buat evakuasi gitu nggak ya? Nah, soalnya Mungkin bisa tahu tadi sih. dia pengennya adalah kalau misalnya udah jatuh 100%. Iya. Kayak kita nggak akan nyampe ke situ deh. Gua nggak Kenapa? tahu sih. Lebih ke 2028 misalnya kita tahu kayak, oh misalnya kemungkinannya 20% gitu. Ya kita usahain biar 20%-nya turun terus gitu. Enggak, ini mah oh ya udah sih. Iya, kan? Tapi make sense kan? Iya, cuma kalau Make misalkan sense. satu-satunya solusi adalah evakuasi, kan akan ada momen itu dong. Oh, berapa Momen- lama gitu ya waktu momen buat akhirnya- kita bisa evakuasi? Iya, lampu kritis yang lu harus pergi dari titik itu gitu loh. Nggak tahu ya, belum. Nggak tahu Belum tahu sih. Harus dihitung ya. Iya, mungkin Iya. pas 2028 bakal diumumin. Oke. Betul. Atau mungkin pas 2008 juga bakal ketahuan kalau misalnya kayak 100% gitu ya. Terus ya udah kan gak ada yang bisa dilakuin berarti. Kan gak mungkin kita tiba-tiba geser buminya gitu atau Benar. apa gitu kan. Jadi Nah, mungkin tapi- kayak, oke, semua orang di kota X di India misalnya kayak cabut karena dia bakal jatuh di situ. Gua kira loncat bareng ke bumi itu kita. geser. Ada. Aneh. Lucu loh. Iya. Nggak Kumpul semua orang kumpul dulu di India, Benar. lawan liar, baru loncat bareng. Iya. Kalau India doang kayak agak susah. Itu ada alien yang ngamatin Indo juga. kok bisa gitu? Iya. Heran. Iya, heran. Lucu. Oke. Asik sendiri. Iya, asik Iya. sendiri nih orang. Lucu. Ya udah, ketika itu skenario 1 kabur. Iya. Yang 2 kita berusaha menghancurkan berarti ya? Atau ada lagi? Gua nggak tahu, tapi video di Kok Bisa itu ada yang pernah bahas tentang Kalau ada asteroid jatuh. kalau ada asteroid jatuh gitu. Dan itu ngadepinnya basically ada 3 cara. Nah, si 3 cara ini kok, seingat gue juga Stop. masih dicobain lagi. Apa Oh, kok masih lucu? apa yang lu pikirin sih sekarang? Ya heran tadi. Oh, Si ini lucu. heran. Agak Iya. heran. Nah, deh. Iya. Nah, jadi Home ada 3 cara. Oh ya udah. Oh, iya. Ini kayak kita, Biarin. ya kita aja ngobrol. Apa? Ada 3 cara. Satu adalah dia pakai kayak ion-ion gitu. Oh, oke. Jadi kita nembakin partikel-partikel bermuatan listrik lah. Oke. Buat si asteroidnya ini yang juga tersusun dari material tertentu gitu ya. Itu tuh bisa kita geser gitu dalam tanda kutip Oh, oke. jalurnya. Jadi kan ini asteroid nih, ini bumi. Heeh. Ini asteroid kan kelilingnya nih. Ya. Betul dia tuh asteroid tuh betulnya jatuhnya nggak lurus ya guys. Tapi kayak kan dia Ada- bakal ngikutin orbit kita lama-lama makin dekat terus ya udah jatuh gitu. Nah, kalau misalnya kita bisa ngegeser si orbitnya itu, nah itu yang bakal kita lakuin pakai si Pakai ion ini. ion-ion ini gitu. Cara kedua itu Oh, tapi Cara tuh kerja cuman- ionnya dong gimana? Tapi dia tuh cuma digeser dong ya, enggak geser kayak doang. ngancurin. Betul. Jadi ibaratnya dia misalnya harusnya kayak kena bumi dek gitu ya. Dia bakal kayak Shoo. geser. Shoo. Ya. Jadi lewat. Cara kerja ionnya tuh gimana sih? Jadi intinya bayangin lu tuh ya bayangin ada yang mau lempar batu nih ke kepala lu gitu. Heeh. Terus kayak gimana caranya biar batunya itu bisa geser? Ya lu tepok gitu kan, ideally. Iya. Tapi kan kita nggak punya alat segede itu buat Buat si nepok asteroid, asteroidnya. benar. Nah, yang bisa kita lakuin tuh dalam tanda kutip kalau sekarang mungkin kita tiup lah batunya, Oh, kasih tekanan ya. kasih tekanan gitu. Oh. Nah, ini again cara yang paling dinilai paling efektif buat itu. Artinya akan Karena ada kita juga pesawat bisa- yang ngikutin gitu buat nembakin ion itu. Iya. Oh. kayak gitu. Hmm. Jadi ini yang bakal niupin si asteroidnya pakai si ion Si pesawatnya. tadi. Oh. Tapi cara kerjanya gitu, pakai sinyal listrik gitu. Enggak, beneran Ditembakin. ion-ion listrik. Oh. Oh, itu bisa ya? Iya. Sampai kayak cukup kuat buat ngegeser Buat gitu. ngegeser. Oh, artinya itu kalau ion listrik dipakai maksudnya di bumi tuh satu gedungnya bisa hancur gitu ya? Karena kan kedorong Kegeser maksudnya. ya hancur dong. Kayaknya lebih tergantung. Iya dong. Mungkin iya benar mungkin benar. Iya. Karena kayak jarang gitu loh. Iya benar. Nah, ini setahu gua baru teoretis doang sih.
Oh. Gua nggak tahu apakah belum ada jadi. beneran. Iya, ada beneran proyeknya apa enggak. Mahal kah Gitu. karena? Pakai magnet nggak bisa ya? Mungkin karena susah dan kayak belum ada urgensinya gitu. Oke. Kayak bisa pakai magnet kalau Nah. si Kalau asteroidnya asteroidnya dari besi benar atau dari Enggak, maksudnya seng kan- tuh ketarik oh, magnet nggak sih? Enggak, maksudnya kan Tapi magnet- kalau dari batu kan nggak bisa. Magnet misalkan kutub utara sama utara kan dia saling tolak kan. Heeh. Nah, dideketin ini asteroidnya. Jadi ada gelombang gitu loh. Nah, lu mau bikin magnetnya segede apa? Oh iya. Nggak jadi. Iya benar juga ya. Gede banget ya. Nih, lu bikin magnet segede 40 meter. Nerbanginnya pakai roket segede apa? Oh, iya. Iya, belum berat. Malah Iya. nempel di roket ya magnet. Iya. Oke, oke. Roketnya bisa dari kayu. Iya. Oh iya, iya, oke. Susah ya oke. roket dari kayu. Itu, jadi ya itu. Jadi yang pertama ion. Ada lagi Ion. soal lain nggak? Yang kedua yang lebih seru karena yang ini bukan cuma teori doang tapi udah dilakuin. Oh. Oh pernah? Pernah. Oh ini yang ini ya? Namanya Apa sih Yang kinetic diledakin bukan? kinetic something? iya kinetic impactor. Oh, oke. Oh, oke. Enggak, bukan ditabrakin. Oh di gitu. Jadi intinya si asteroidnya itu kita tabrakin sama pesawat kecil Heeh. gitu. Nah, karena ditabrak kan Pesawat akhirnya kecilnya ada orang ya? oh enggak dong. Yang Kecuali mungkin mau ke sana. Iya. itu namanya Suicide Squad. Nah, itu Lucu ya? lucu yang ini Iya, lucu. iya, Jangan- ini lucu, ini lucu. Yang tadi Nah, yang ini sendiri, nggak yang sendiri, lucu. benar, Iya, benar, oke. benar. Terus, Itu. terus? Terus karena ditabrak kan dia ya namanya lu ditabrak kan geser ya. Hmm. Ada force yang ngaruh ke sana gitu. Nah, dia orbitnya diharapin juga bakal geser. Tapi Oh. baru berimpact harus pesawat sebesar apa untuk yang Sebesar apa atau sejauh apa? Karena ibaratnya orbitnya lu kayak gini nih, misalnya. Oh, iya, Atau iya. kayak dalam garis tertentu lah. oke. Terus geser misalnya kita bisa ngegeser dia 0,1 derajat gitu. Iya. Tapi kalau jaraknya masih jauh kan 0,1 derajat kan lama-lama bakal makin jauh makin jauh. Nah, Oke. either lu gede atau lu dari jauh-jauh. Berarti yang dulu tuh Jaraknya. mungkin kayak satu roket ditabrakin gitu ya? Itu yang Tapi dulu, yang dulu Lebih di ke mana, kayak- Kak? Dulu itu tuh aja gede ya? ini Kecil baru juga. banget BTW kayak 2022 Oh. diluncurinnya. Oh, baru. Iya. 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 Soalnya waktu si video Kobe tentang asteroid dibikin, Oh, itu 2022 ya? itu belum meluncur Oh. si iya, 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 tesnya iya. itu. Di-update sekarang, Oh. di-update sekarang. Saya udah bikin tahun 2022, udah luncur. Terus dia kayak butuh berapa tahun, 2 tahun kalau nggak salah untuk sampai ke target asteroidnya itu. Hmm. Terus akhirnya udah nabrak di 2024 kemarin. Oh. Gitu. Sayang banget ya roketnya ya. Ya, enggak sih. Ya daripada Oh iya. jatuh Soalnya pas manusia kena. terbangin, lo nabrak, udah meledak. Gagal. Tapi itu diuji cobanya terhadap asteroid di bumi atau di luar bumi? Enggak, di luar bumi, luar bumi. Oh, di luar bumi. Jadi emang asteroidnya ada yang kayak sepasang gitu. Kayak anggapannya ada asteroid yang gede sama asteroid yang kecil. Nah, ini kita diibaratinnya yang gedenya ini kayak planet bumi, yang kecilnya kayak Oh, ini trial asteroid. gitu ya. Trial, Iya, trial. iya, iya, iya. Nah, terus kita nabrakin si roketnya ini atau pesawat luar angkasa ini bukan roket sih. Ke si yang kecilnya Oh. dengan asumsi dia tuh tadinya kan muternya kayak Muterin dia ngelilingin yang si yang besar gitu. besarnya gitu. Terus ada begitu ditabrak, bener dia kayak orbitnya berubah Oh, jadi gitu, menjauh. jadi menjauh. Oke. Ih, Gitu. keren. Seru. Itu keren. Tapi bisa lah ya, berarti kita ada kemungkinan selamat nih. Dengan catatan tadi kan kita kecil tuh yang ditabrakin, dia masih jauh. Oh, iya benar sih. Nah, yang jadi yang gue takut juga gue nggak tahu nih dari 2008 nih kita bakal udah lebih tahu nih apa namanya kayak kemungkinan nabraknya berapa lama dan sebagainya. Apakah dari 2008 sampai 2032 itu kita cukup tuh waktunya. Iya, untuk Apalagi- jadi belok ya. Iya. Betul, apalagi Dan kita untuk pergi ke orbitnya. betul, apalagi kita misalnya kayak oke 2008 kita tahu oke guys, kita mesti berangkatin nih. Terus kayak berangkatin berarti mesti mikirin berangkatnya apa namanya? Di mana, Di kapan, mana, kapan. peluncurannya kayak gimana. Misalnya Ngitung-ngitung butuh juga itunya kan pasti. betul. Misalnya itu berapa bulan. Terus berangkatnya itself terbang Oh iya, ke lama, itu lama. Iya, ke bulan aja terbang 3 hari. Iya, ada efisiensi anggaran lagi. Tapi ini kan udah ganti Oh, kabinet. udah ganti kabinet. Oh, belum, masih satu Oh, tahun iya, Oh benar, lagi. masih Masih satu tahun lagi. Siapa tuh berangkatnya 2030. Oh, Tapi benar. gadisnya cuman malah jadi turun ke Indonesia lagi. Bisa jadi geser Nah, dikit ngeri gitu. sih. Taunya nggak ada koordinasi. Ya loncat tetap loncat. Udah gitu. Titiknya sama. Stop. Enggak atau enggak kan udah tahu tuh si garis merahnya tadi. Kita udah tahu kayak oh dia bakal jatuhnya di sini nih di Afrika. Terus kita geser jadinya ke laut misalnya. Oh iya. Kirain ke atas. Atas. Amerika. Lah kan beda ya. Iya. Atasnya mah Eropa dong. Oh iya benar lagi. Tuh. Harusnya berarti kalau misalnya dijatuhin pun dan waktunya nggak ada kemungkinan masih bisa dijatuhin di laut lah ya. Enggak tahu. Sedikit. Itu barusan cuma Iya. kayak Hipotesis. wishful thinking. Oke, cara berikutnya atau ini masih ada lagi? Ada satu lagi. Ada satu lagi, yang ada tiga. satu lagi. Sebenarnya ada 4. Oh ada 4. Oke. Oke. Ada satu lagi adalah dia itu kayak pakai intinya kita manfaatin gravitasi gitu lah. Jadi kita keluar nih pesawat luar angkasa bawa kayak batu gede gitu. Pesawat luar angkasa bawa batu. Bawa batu Oh. atau benda lain lah. Berarti gitu. bawa magnet juga bisa. Iya, ini kayak magnet Lah dong. iya. Nah dengerin dulu. Oh iya, oke dengerin. Tapi kan magnet lagi-lagi itu emang Dengerin. kita harus disusun dari apa?
Oh. Biar bisa ditarik, ya kan? Benar. Nah, intinya Make si bebannya ini itu, tapi gue lupa ya, dia tuh bisa kita bawa dari bumi atau dia kayak ngambil juga dari luar angkasa. Oh, oke. Iya kan? Dia ngambil asteroid lain yang lebih kecil lagi misalnya, atau ngambil meteorit apa gitu. Nah, si benda yang besar itu kan punya gravitasi ya kok. Kan kita benda kan semuanya narik-narik semua kan. Oh, I see. Nah, Ya, jadi ya. si benda ini itu kita manfaatkan gaya gravitasinya buat narik si asteroid tadi Oh. gitu. Jadi dia bakal dikelilingin. Oke, itu tuh artinya berarti kayak magnet yang tadi kita bahas. Bedanya adalah kan kita nggak tahu nih dia isinya ada besinya kah, ada logamnya apa enggak gitu kan. Jadi Dia kita tuh nggak tahu. asteroidnya maksudnya? Iya sih asteroidnya maksudnya gitu. Dan kita juga nggak tahu apa kita bisa jadi magnet segede gaban itu keluar angkasa. Jadi dia makainya ya udah pakai gaya gravitasinya aja karena gravitasi cuma butuh berat doang kan. Kayak lu ada massa sekian dari benda ini terus ya ada Bawa deketin. manusia aja ke atas yang banyak. Kalau ada banyak ya, Iya, bener. 8 miliar mungkin. Iya. Emang baru berimpact itu setelah berapa kilo gitu? Nah, itu ya gue nggak tahu itu nggak tahu. Lagi-lagi yang metode ini tuh setahu gue masih theoretical juga. Oh, sama kayak yang pertama tadi. Sama kayak berarti. pertama Susah dong. belum dicoba. Tapi gitu. kalau kayak gitu berarti harusnya harus lebih besar dong dibandingkan asteroidnya. Enggak dong. Loh iya dong. Enggak harus kan? Karena biar gravitasinya narik dia. Tapi tergantung berapa lama juga. Maksudnya berapa lama apanya? Oh, Durasi iya, dia iya, mengelilingin iya, bener. buat bisa narik si asteroidnya itu kan. Tapi nggak, maksudku kalau misalnya kecil nggak mungkin sampai bisa ngelilingin karena kayak ya dia lebih kecil, harusnya Lah, bumi dianya kan ngelilingin matahari. nggak, maksudnya dianya yang harusnya, asteroid yang mau kita target harusnya ngelilingin dia kan. Oh, Ngelilingin- enggak. Oh, kebalikannya Kebalikannya, berarti. Oh, oke, gitu. oke. Karena makin gede yang di bawahnya itu powernya makin susah. Karena kita bukan Power, mengorbit kan. Tapi emang roketnya punya daya dorong kan. Untuk Kayaknya enggak yang bukan. Tapi kita emang orbit. mau Oh, orbit kita nanti pengen ya. bikin Pengennya. batu yang dilempar yang dikirim keluar angkasa itu ngorbitin asteroidnya. Oh, itu bisa. Itu tadi caranya. Sampai suatu hari harapannya orbit si yang asteroid gedenya ikutan kegeser. Oh, iya, jadi Nah. equip. Nama Ya, nama emang senjata. bakal jadi kayak bulan. Jadi kayak bumi sama Iya, bulan. tapi kan nabrak kita. Oh, dia geser ya? Iya, harapannya Iya. jadi geser. Taunya nggak geser. Ya kan nggak tahu. Kan dihitung. Oke. karena Bukan sama iya kita kok. benar. Iya. Sama Gitu. yang di efisiensi anggaran. Betul, di NASA, Amerika Biasa, Gelap. benar. Amerika Gelap. Itu kayak gitu. Tapi ini berarti masih nggak semungkin yang kedua ya, karena belum pernah. Nah, cuma ini juga kayaknya yang rada effort gitu, kayak lo mesti nyari batu gede. Iya, bawa Ya batu kan? gedenya ke atas. Terus juga bakal lama juga, mungkin bakal bertahun-tahun. Tadi kita cuma punya 4 tahun gitu ya Ih, likely. gila ya. Ngeri banget cuy. Atau kayak Oke, ini bisa nggak ya? Aku pikir kalau misalnya tadi kan kita nabrakin tuh si pesawatnya. Kalau metode kedua. Kalau yang metode kedua ya. Nah, metode ketiga kita bikin pesawat yang berat, terus nanti dia ngorbitin. Buat Iya, jadi kayak nggak usah pesawatnya ngebawa batu ke atas, tapi Tapi pesawatnya pesawatnya emang udah itself berat yang sekalian gitu. kayaknya susah diluncurin ya Iya, dari bener sini. sih. Itu. Iya, iya. Karena tetap Make perlu sense. diluncurin. Ya berarti yang efektif tuh ngambil asteroid atau Mungkin benda ya, gua berat agak di luar lupa ya. sih. Iya, kayaknya kalau dari luar kayak Ditarik gitu ya. ya bisa lebih masuk akal. Iya. Nah, yang lebih PR juga adalah si asteroid ini, dia itu nggak boleh dipecahin kalau yang mau ngadep kita. Oh, karena masalahnya iya. jadi dua ya nanti ya. Takutnya gitu. Iya, nanti kayak Oh. banyak serpihan-serpihannya. Betul, kalau misalnya kita nabrakin dia dan kayak pecah jadi 2 atau pecah jadi banyak, ntar malah banyak yang jatuh ke Ya, kita. satu ke India, yang satu ke Iya, satu Afrika. kemana? Seberapa kemana? kemampuan atmosfer kita sih buat ngebakar itu? Sebenarnya cukup gede. Bahkan Bisa nggak lu sebutin angkanya? Misalkan dia 10 meter diameternya, dia akan hilang 2 meter gitu loh, atau nggak tahu. Tapi yang pasti dalam setahun itu bumi tuh kayak dihantam sekian ribu Oh, banyak ya. objek kayak gitu deh. Dan itu hilang semua. itu ukuran berapa? Kecil-kecil. Kayak yang kecil-kecil. Yang paling gedenya berapa tau nggak? Lupa. Tapi kalau mau dicek harusnya bisa dicek sih. Iya, aku cek sekarang. Iya. Oke, sambil Carinya ngecek tuh, ya. carinya tuh NASA Fireballs gitu. Dia ada kayak websitenya gitu. Dan di Jadi video bisa- kok bisa yang tengah asteroid juga ada datanya. Oke. Gitu. Cuma itu konteksnya kan yang udah masuk ke atmosfer bumi kan. Misalkan kalau ini kan dia kan emang belum tentu lewat atmosfer bumi. Paling Nggak ngerti. Bukannya Bukannya udah nemu nih. Oh, iya. Ukurannya nggak Itu dulu. nyampe. Kayaknya biasanya yang menyebabkan fireballs event itu lebih dari 1 meter. Berarti kan kayak mungkin around 1-2 meter kali. Itu yang tersisa, Itu yang yang- bakal tersisa. Itu yang bakal tersisa ya. maksudnya yang bakal tersisa ke bawah Maksudnya kalau setelah terbakar. itu 1-2 meter setelah terbakar apa Tunggu. sebelum terbakar? Lanjut lagi, aku baca lagi. Oh iya. Oke. Tadi Iya, sama tadi sama. ini tuh yang nggak mungkin lewatin atmosfer bumi. Enggak, maksudnya atmosfer kan ini kan bumi nih. Iya, Ada bumi, atmosfernya kan tipis. iya. Nah, si asteroidnya kan belum tentu Oh, ngelewat melilingi atmosfer bumi. gitu. Iya kan? Bisa aja kan dia lautnya jauh.
Paham nggak? Kan dia kemungkinan 3% kena ke bumi. Ya artinya kemungkinan 3% masuk atmosfer bumi. Betul. 97% kan dia bahkan nggak masuk atmosfer bumi. Oh iya ya, enggak, ini mah what if kita masuk, Oh, dia iya. akan terbakar berapa persen. Oh. Gitu loh. Si Fireballs tuh sisanya ya, Fireballsnya. Maksudnya? Fireballs tuh nama asteroid yang masuk atau sisanya sih? Yang udah masuk. Yang udah masuk. Kalau nggak salah. Yang udah masuk ukurannya 10 sampai beberapa meter. Oke. Berarti udah masuk. Berarti sebelumnya berapa? Yang sebelumnya nggak dikasih tahu sih. Oh, nggak dikasih tahu ya. Nggak nemu. Tapi yang pasti Kalau banyak di sini, banget kan dalam yang setahun pasti aja tuh banyak banyak banget. banget. Lah, berarti masuk berarti emang nyentuh dasar bumi. Banyak Nggak kan? nyentuh tanah. Tapi kebanyakan ke laut pasti. Oh. Iya. Karena kan kita 70% laut gede laut. banget, iya. Oh. Permukaan kita kan. Wih, Gitu. Jadi Jadi ngeri ya berarti ya? maksudnya? Iya, kok nggak ada yang ke daratan? Bagus dong. Enggak, cuman dari sekian banyak gitu. Enggak ada Kalau beritanya. kalaupun ada ke daratan kan nggak semuanya ada pemukiman manusia kok. Benar. Oh. Iya. Kecuali kayak ke Jakarta gitu. Biasanya di tengah gunung, di tengah rawa, di tengah gurun. Kan kita nggak tahu. Oke. Tuh. Tapi yang gue inget Seru, banget seru. nih sebagai warga Jakarta adalah dulu tuh ada asteroid di Gimana? Duren Sawit. Hah? Di Duren Jakarta Sawit? Timur. Jatuh. Jatuh waktu gue SD. Oh. Iya, gua kayak pernah inget deh. Iya kan? Nggak inget. Tahu nggak? Nggak tahu. Itu asteroidnya namanya? itu seukuran kelapa kalau nggak salah. Oh, kecil. Kecil. Dan itu yang hancur kayak 3 rumah. Tiga rumah. Jadi 3 rumah. Jadi bayangin rumah lu ketimpa, nah tetangga lu tuh hancur juga rumahnya. Tapi kalau kayak Oh. gitu ya, itu kayak ada yang benerin nggak sih rumahnya? Harusnya kayak Asuransinya ya? dilindungin sama. Nggak tahu sih. Nggak, asuransi kayak melindungi dari asteroid kah? Kan kayaknya enggak. Atau Ya, diganti masuknya sama bencana pemerintah. alam kan. Iya, Kalau di benar, cover benar, sih benar, bisa. benar. Iya. Tapi rumah tuh ada asuransinya ya? Coba tanya Koriko. Iya kok, rumah ada asuransi ya? Karena Enggak semua rumah. Ya, tapi maksudnya kayak Nggak ada apakah lah. lu harus beli asuransi swasta atau? Iya, setahu gua. Oh, jadi terpisah lagi. Iya. I see. Ya, lu nggak punya, ada. lu punya kok. Hah? Lu punya asuransi Enggak. rumah. Siapa Rumah tahu enggak. asteroidnya tuh jatuh. Iya. Siap-siap. Tapi yang gue inget Kan itu gua di juga Wow box. mengagetkan. Tinggal ganti Wow box. Bawbox Apa tolong sponsorin kami. Oh iya. Yang mengagetkan apa? Ya kan itu ukuran kelapa itu yang Bisa bisa ngancurin hancurin 3 rumah. Kayaknya miring siu gitu loh. Bener. Enggak emang Masih di dari rumah. dari letusannya. Oh, Dari ih undangannya. gila ya, segede kelapa loh. Iya segede Gila kelapa. sih. Nah, bayangin ini Pecah. ukurannya tadi 90 meter. Wah, gila sih. Makin ngeri aja. Oke. Tadi itu salah ketiga. Ya, Udah beres atau mau udah beres. cara keempat? Cara keempatnya itu tadi di bom pakai nuklir. Oh. Jadi kita ngirim bom ke luar sana terus diledakin. Itu kayak yang di film. Tadi kita udah tahu namanya. Armageddon. Oh, Armageddon. Oh, dan itu make sense dilakukan atau masih teori? Kalau yang di filmnya kan dia kayak bomnya, lu nonton gak sih filmnya? Lupa. Nonton gak? Lupa. Jadi kayak masuk ke dia mendarat di asteroidnya, Heeh. terus dia kayak gali ke dalam gitu, terus ledakin tuh di bawahnya. Oh. Dia kebelah, Jadi terus ditanam jadi kayak gitu. ditanam. Lah, Iya, kebelah iya. atau jadi kayak yang tadi bilang? Nah, coba kalau di filmnya dia kayak bayangin ada bumi nih di tengah-tengah gitu, terus si asteroidnya jadi kebelah. Oh, jadi Jadi kayak satu ke atas, satu ke Iya, bawah iya, gitu. iya, iya, Gampang iya, banget ya iya. CGI kan. Di kita susah ngitungnya. Iya, itu Itu. Nah, cuma itu yang disusahnya adalah kayak ya itu kan apa namanya belum tahu apakah pecahnya jadi 2, benar. pecahnya jadi 18. Iya, kayak Nggak kurang tahu. akurat. Maksudnya kayak kurang bisa diprediksi gitu ya. Nah, iya makanya. Nah, sebenarnya yang bukan direkomenin ya. Yang lebih make sense adalah kalau misalnya si bom nuklir itu diledakinnya itu bukan di asteroidnya, tapi kayak di agak berjarak dari asteroid. Biar biar kayak impact-nya mendorong. kegeser. Jadi Iya, gunanya iya, bukan iya, buat iya. impact tapi buat dia tuh kayak ngegerus batuan di asteroidnya sebagian. Jadi Jadi yang turun cuma sebagiannya- sedikit gitu. Bukan. Oh, apalagi? Jadi kan si ukurannya jadi ada yang sebagian kecaplok api nih, Heeh. kecaplok si bomnya. Heeh. Jadi beratnya berkurang. Mm-mm. Jadi orbitnya geser. Oh, ya ngerti. Gitu, bayang Enggak. Jadi bayangin ada batu nih, misalnya gedenya diameternya 10 meter. Iya. Terus kita ledakin bom nuklir deket situ. Iya. Terus dia kayak 2 meternya kegerus, jadi diameternya 8 meter. Oh. Nah, Nah, kalau kalau diameter misalnya- 8 meter, dia kan berarti beratnya juga berkurang. Iya. Nah, dia bakal orbitnya geser tuh. Oh Jadi iya, mungkin karena jadi masa nggak kena berubah. bumi. Iya, Iya. jadi Oke, jalurnya oke. berubah. Gitu. Tapi artinya sangat mudah ya menghancurkan. Bukan. Karena dia objeknya cuma Gampang, sombong. coba. enggak, objeknya cuma segede gedung gitu kan. Ya Oke. bom nuklir yang pernah kita meledak yang di Perang Dunia itu kan satu kota habis. Tapi Ah, bedanya tapi kan- nih, kalau kota kan diam. Iya. Iya. Ya ini kan kan bisa tadi di kan gerak. geraknya 60.000 km per jam tadi. Iya, tapi kan bisa diledakin pesawat kita mendarat tanpa awak misalkan, terus jeblan kan sudah mendarat. Maksudnya kalau pakai bom. Iya, Tapi nggak boleh. Tapi Nggak jangan boleh di sampai daratannya. di daratannya. Nanti hancur, pecah. tahu, tapi kan efek hancurnya yang
bom nuklir yang pernah meledak di dunia kan sebesar itu. Mhm. Artinya mudah dong untuk menghancurkan objek hanya diameter 40. 90. 90. 40 sampai Harusnya 90. iya. Iya kan? Harusnya ya. Secara Tapi logika tapi kan. ada dua masalah. Pertama itu tadi harus nggak boleh kena permukaannya. Masa kita nggak boleh mendarat ya kan? Harus di atasnya. Enggak, Kenapa? tapi maksudnya Biar Koriko, hancur sebagian doang. Enggak, ini kan tapi Koriko maunya ngancurin semuanya Kak, jangan sampai Iya, kebelah dua. karena Karena daya hancur- menurut Koriko kalau misalnya Maksudnya biar kayak bom meluap nuklir semua aja, gitu. bom nuklir Iya. aja bisa ngancurin satu kota, apalagi Cuma satu yang gedung. cuman satu gedung yang 90 bulat meter gitu loh. diameter Nah, gitu. ini sulit yang kedua adalah ngeledakin bom nuklir di luar angkasa tuh nggak boleh. Karena Karena ada perjanjiannya. Oh iya benar. enggak. Oke, setelah lepas dari perjanjian, emang apa dampak negatifnya? Ya enggak, oh, emang ada Emang nggak perjanjian boleh, buat ha. kita nggak make bom nuklir ini di tempat-tempat yang kita tuh nggak punya wewenang ya dalam tanda kutip, termasuk luar angkasa. Karena kita nggak tahu Sih. dampaknya. Di laut Oh. juga maksudnya kalau laut berarti ada beberapa bagian yang nggak boleh. Iya, ya harusnya di mana-mana nggak boleh sih. Ya bener sih, nggak salah. Oh, tapi TNT boleh, bom boleh. Ini bukan enggak ya? Tidak tahu. Maksudnya, Gua nanya. iya, Nggak cuma tahu. kayaknya dibedainnya bukan kayak karena ini bom nuklir atau karena ini bom TNT gitu, Oh. tapi lebih ke kayak Lah, ya berarti yang rencana tadi juga nggak bisa dong dari awal. emang. Oh, Makanya gue bilang 3 dari awal. oh. 4 itu cuma rencana Ya tapi Hollywood pengecualian aja. kali. Ya mungkin pengecualian. Tapi kalau misalnya nanti dipengecualianin, nanti barangkali ada kayak negara-negara yang kayak ada asteroid itu, padahal nggak ada, terus kayak bom. Mm-mm. Oh. Dan again, belum tentu juga kita bisa bikin dia hancur sehancur-hancurnya dengan Iya, bom iya. nuklir pun kan. Tapi kan secara logika sederhana Harusnya bisa iya. gitu. Mungkin ya. Ya tapi mungkin sih. Tapi kalau sisa serpian kecil 3 meter aja. Iya, nanti ke rumah lu. Dari 90 meter ke 3 meter udah kecil banget loh. Lah, iya. Tapi jatuhnya di rumah lu 3 meter. Lu Enggak baru lah, renov rumah lagi. kebakar kali di atmosfer. Oh. Ya kebakar misalnya jadi 2 meter. Enggak, masa cuma kebakar. Ya udah 1,5 meter, kebakar 50%. Ya udah Lumayan. satu buah kelapa, satu buah kelapa. 3 Iya. rumah. Iya, sekomplek aja. Iya, makanya. Parah lu. Lu Itu baru sih. renov rumah kok. Oh, iya. Dan kayak tinggi atmosfer kita berapa sih? Puluhan ribu ya kayaknya. Puluhan ribu kilo. meter. Kilo. Puluhan ribu kilo. Terus kalau dia 60 Sedetik ribu, dong. iya 60 ribu kilometer per jam, enggak sedetik sejam. Oh iya benar. Iya, kan per jam ya, bukan per detik ya. Iya, tapi tetap aja kayak Iya, bayangin sejam lagi sekarang nyampe kayak- gitu. Jam, iya benar, siap-siap. iya terus kayak ciao gitu. Iya. Terus kayak, macet kan depan rumah lu. Oh, Iya, benar. ya udah. make sense. Sejam enggak kemana-mana lu. Ini tot itu dong sewa. Bentar ada asteroid. Oke. Oh, oke. Itu sih. Berarti itu yang 4 caranya. Heeh. Ada lagi? Nggak ada sih, pertanyaan udah habis lagi. Oh ya udah. Tapi seru banget sih kita mengsekenariokan kayak gini. Karena gue yakin kalian nggak kepikiran sampai sini kan. Oh, ada sih yang aku mau tanyain. Oke. Apa tuh? Seberapa mungkin sih kita tuh bakal ada lagi asteroid yang segede dinosaurus? Apa itu tuh cuman kayak once in bumi's lifetime ya? Soalnya kalau Jujur. ada kan kayak ngeri banget cuy. Iya. Kita harus udah bisa ke Mars dulu gitu. Dan kalau misalnya ada kayak nggak mungkin dihindarin. Bener, Nggak karena mungkin kayak kita mau sosok mau ngapain gitu 10 mau km cuy. digeser, Iya, mau Gila ya. digeser. hancurin. Itu tuh kalau beneran sampai ada terus 10 tahun lagi berarti bumi tuh hancur, 10 kita tahun tahu. Harus Iya, pindah misalkan. harus pindah bulan minimal Iya, kita banget. sebulan. Dan nggak pindah mungkin bulan juga minimal. pindah bulan. Jadi kan kita tahu ya 10 tahun lagi kita. Iya. Walaupun lama ya, tapi lu kayak ya Itu lu bener. literally coba 10 tahun buat ngapain? Iya. Kalau Gila. 10 tahun. Tapi kalau 10 Bayangin tahun lo. lagi nih, kalian mau ngapain? Oh ini Dalam sebagai penutup 10 nih? tahun. Atau enggak? Belum. Penutupnya mau nanyain soal itu sih. Ya, Kayak- ya jawab dulu lah itulah. Ayo udah jawab itu dulu. Iya. Bukan maksudnya jawab yang pertanyaan tadi. Jawab ya. pertanyaan ini dulu, baru nanti kita balik lagi ke sini ya. Iya. 10 tahun mau Iya, ngapain? iya, Kayak itu kan iya, ngawang iya, kan. iya. Boleh tuh selalu deh kok. Ya udah. Yang apa? ini sebenarnya mau nanya soal menurut kalian nih, dengan adanya pemotongan dana di bidang penelitian gitu ya, nggak cuma di Amerika gitu, bahkan di Indonesia, BRIN tuh sekarang dana penelitiannya berkurang kayak cukup drastis gitu. Padahal kita lagi banyak musibah bencana alam termasuk asteroid gitu. Kira-kira dampaknya bakal sebesar apa sih? Apalagi kalau nggak salah di Indonesia tuh lagi banyak alat mendeteksi gempa yang dicuri. Tsunami juga. Tsunami Oh, juga gempa ya? dicuri. Nah itu menurut kalian gimana tuh? Dicuri nggak tahu BTW, tapi kalau yang nggak bekerja tahu sering Oh, dengar. iya. Dan Kalau katanya alat bukannya bakal ada peringatan gempa itu H+1 ya? Yang gue pernah lihat di berita enggak ya? Hapus berarti udah udah gempa. Iya. Buat apa itu peringatan gempa? Enggak. Gue kayak Nggak tahu, pernah lihat di nggak berita tahu, ya udah. nggak tahu. Skip. Nggak tahu. Tapi gimana menurut kalian terhadap pemotongan anggaran tersebut? Kalau BRIN tuh ngurusin bencana aja ya. Kalau Oh enggak, kalau oh, BRIN justru BRIN riset. penelitian. Oh, berarti Kalau yang termasuk bencana pandemi kayak BMKG. kemarin kan? Iya, termasuk pandemi. Iya. Ya itu yang paling gue takutin sih. Oh, pandemi kan berarti kemarin ya? kan yang influenza aja kan ya walaupun itu
katanya nggak Yang terlalu influenza sih. A yang di Cina yang baru. Iya, dan yang di Jepang juga kan. Oh, Jepang juga ya? Nggak tahu kalau yang Jepang. Taunya Ya udahlah ya. yang ya itu sapi-sapi juga Iya, gitu. iya. kan agak ngeri walaupun ya udah nggak. Tapi kalau sampai lagi kayak COVID kan, ya itu ngeri sih. 2 tahun gabut. Banget sih. Iya. Tapi yang bikin bukan minder, miris. Yang bikin mirisnya adalah emang dana riset kita kan emang kecil juga ya. Kayaknya cuma 1 triliun atau berapa? Iya. Kalau nggak salah ya. Iya, 1 triliun. Pokoknya nggak nyampe puluhan triliun, cuma 1 digit triliunnya. Iya, Gila. cuma 1 triliun. Tuh. Tapi kalau nggak salah waktu itu gue baca di berita somewhere, kalaupun si BRIN ini dipangkas, kayaknya harusnya janjinya itu nggak ikut dipangkas yang biaya risetnya. Oh iya Gitu. iya. Tapi kalaupun dipangkas biaya kayak, administrasinya. ya lagi 1 triliun mau dipangkas kayak gimana lagi juga. Iya. Bener sih. Itu kagok banget. Iya. Aduh, biaya Setahun. riset cuma 500M, kecil banget ya, gila. 500M buat Iya. apa? Iya, 500M. Bener. Padahal di Indonesia banyak bencana alam sih. Mm-mm. Ada banjir dan lain-lain. Gila. Tuh. Boro-boro ya Indonesia. Tapi mau- nggak tahu deh kalau misalnya kayak buat bencana alam gitu, dananya pembagiannya mana yang di BRIN, mana yang di Mana yang di BMKG, BMKG. mana yang di BNPB or something. Aduh. Tuh. Ya, semoga nanti di tahun 2028 para ilmuwan bisa nemuin kalau si persentasenya nggak nyampe 3% ya. Semoga Iya, turun lagi dan betul. semoga dananya di Amerika balik lagi. Tapi emang kayak apa sih masalah yang lebih gede daripada ini ngomongin bencana alam atau bencana apapun ya, yang lebih gede daripada asteroid cuy? Gak ada cuy. Oh, asteroid. Iya maksudnya Iya, iya, kalau iya, dibanding iya. saya Oh, bencana terbesar. iya, Oh, iya, iya. yang lebih ngancam lagi bumi. Yang langsung impactful gitu ya. Iya, Iya, iya. Yang nggak segera ada cuy. dampaknya. Ini asteroid udah Udah OP paling- banget gitu. Iya, tsunami aja Kayak, nggak sebesar itu sih. Iya, Hmm. gila banget gak sih kalau nggak difokusin? Iya, dari bahasan tadi sih gue baru kebayang seberapa OP-nya. Iya. Dan masalahnya adalah dia tuh kayak bukan sesuatu yang instan gitu loh. Jadi kayak Oh, dia tuh perlahan-lahan ya dampaknya. iya, bayanginnya gini, misalnya ini asteroid bakal jatuh di 2032 gitu. Dan lu ada kepala BRIN misalnya sekarang, atau oke mungkin BRIN sekarang kita nggak ngurusin amat ya, atau kayak ya lu kepala pemerintahan bidang riset atau bidang luar angkasa lah gitu. Iya, iya. Sedangkan orang-orang kan ada kecenderungan buat mikirin kayak ya ini kan gue ngurusin yang di Di bumi dulu. waktu jabatan gue aja Oh, gitu. iya, Misalnya iya, waktu iya. jabatan gue cuma sampai 2029 terus kayak 2032 ya itu urusan kepala selanjutnya gitu. Benar. Sedangkan- Birokratif. Betul. Ini 2032 mungkin yang kayak cuma dalam tanda kutip ya. Cuma 90 meter gitu. Kalau misalnya ntar ada yang kayak 500 meter, 1 kilometer. Tapi mungkin ke tahunnya udah kayak dari 20-30 tahun sebelumnya, ya kita mesti kerja kelompoknya 30 tahun gitu. Iya. Yang mana itu 6 periode. iya. Kayak lah, emang bisa ya orang-orang kita kayak gitu. Agak susah sih buat Ya, melanjutkan. kayaknya Indonesia Kerja sama juga- 30 Iya. tahun gitu. Indonesia yang saat ini juga gak ada impact. Asalnya dari Amerika aja deh. Iya, udah bisa kita jadi andalin juga gitu Amerika sih. aja. Iya. Iya, semoga iya, NASA iya. budgetnya nggak di-cut. Kelihatan lagi. Itu sih. Oh, itu ada pertanyaan tantangan tuh. Apa tuh? Kalau ada pengumuman asteroid bakal jatuh 1 bulan lagi. Oh, tadi ini kita mau get back ke situ nanti. Oh, itu mungkin buat penutup ya. Iya. Yang tadi masih ada Yang tambahan. tadi, ya? yang tadi kita sebenarnya udah mau balik lagi ke sini, tapi Oh, iya, 10 oke. tahun tadi kita ibaratnya mau 1 bulan atau 10 tahun? Oh, 1 bulan terlalu singkat sih. Ya udah 10 tahun deh. 5 tahun deh, oke ya. Oke, 5 tahun gas. 10 tahun tapi enak gak sih? Iya Kenapa? sih. Kayak masih ada kemungkinan selamat. 5 tahun nggak mungkin Oh, selamat enggak. ya. Ini tuh probabilitasnya 100% kan? Iya, udah pasti Kak, udah pasti jatuh. Ya tapi 5 tahun deh. 10 tahun kalau misalnya kecil dan pakai si misi DART tadi atau pakai Enggak, mesin ini DART mah tadi. kiamat. Udah, lu gak usah aneh-aneh. Kompromi mulu. Iya, 5 tahun. 5 tahun. Wih. 5 tahun. Tapi yang bakal gue bingung itu tatanan dunia bakal berubah kayak apa. Karena segala Ya, hal itu. udah bakal nggak ngaruh. Ada satu yang ngaruh. Satu yang ngaruh adalah gimana cara lu selamat, Jir. Enggak Lu bisa. lu tahu manusia pasti bakal nyoba cari Oh, cara iya, buat iya. selamat. Pasti bakal Apakah nyari cara lu sih. bakal Bikin nyelam bom. bikin roket, Iya, bikin bikin ada yang bunker di nyelam, laut kayak. bikin bunker. Iya kan? Pasti ada cara Iya, buat iya. selamat Ya, sih. pasti sih, kalau Elon dia terbang sendiri sih. Iya. Benar, setuju. Atau siapa yang bikin submersible tuh? Lupa lagi. Aduh, lupa Ya itulah lagi. pokoknya. Iya, Ocean Gate ya kan, dia kan udah bikin Ke tuh bawah walaupun lagi. gagal Tapi ya. udah Mungkin lagi. sekarang ya mungkin dia akan Iya bikin sih. lagi. Atau even bunker di bawah tanah. Tapi di bawah tanahnya kayak 100 meter atau 200 meter. Oke, itu kayaknya sih agak Tapi kurang itu dalam kayaknya ya. agak Kurang. kurang dalam ya, tapi kalau misalnya agak jauh dari IP kayaknya sih nggak Iya. sedalam itu deh. Tuh. BTW impactnya si dinosaurus tuh bikin kaldera kan? Maksudnya Iya. kayak Berapa sedalam dalamnya apa tapi ya? agak lupa. Mungkin kita lebih dalam dari Kaldera itu. tuh kayak kawah gitu Iya, iya. Kayak kawah gitu. Tuh. Tapi pasti itu 10 km ya. Ini ceritanya yang bakal kenain kita segitu juga ukurannya. So, dinosaurus. Si dinosaurus.
Agak susah. Yang bikin susah itu adalah si dinosaurus itu, dia tuh matinya tuh bukan cuma waktu lagi impact-nya doang. Benar. Abis impact, dia itu kayak saking gede impact-nya, kan seluruh dunia, oke nggak seluruh dunia, tapi kayak banyak daerah di sekitar sekelilingnya tuh kayak kebakar, hancur dan sebagainya. Jadi iklimnya ya. Iklimnya berubah. Itu terus kayak asap-asapnya, partikel-partikel debunya kayak nutupin langit. Sampai lu tuh cuma sekian puluh tahun musim dingin, karena sinar Oke. matahari nggak bisa masuk. Oh, justru malah jadi dingin ya? Iya, dan Iya, kalau iya. itu udah semakin hopeless lagi, karena kayak Karena dingin. iya, dan kayak tumbuhan nggak bisa fotosintesis, Benar. ya kan? Nanti Hewan nggak bisa makan pertanian tumbuhan. juga pada Betul. Kecuali 10 tahun ke depan kita udah punya lab grown meat yang cukup buat ngasih makan 8 miliar orang. nggak mungkin dikurangin ya karena Iya. udah ada yang beberapa Mungkin 7 udah. miliar. Iya. Iya, Tapi iya. tetap gila sih. Tuh. Ya, Iya, iya. Lebih Jadi- seru ngomongin skenario ini daripada what if yang dari kita ya, itu kayaknya nggak penting. Tapi masalahnya adalah itu. Kayak lu udah 100 meter di bawah, lu selamat. Lu selamat terus lu kayak gimana? Lu naik lagi udah nggak ada apa-apa, Jir. Ya selamat lu aja. Sombong. Itu kan ngapain? kayak film apa sih? Apa sih? Apa? Iya, kayak film-film kiamat yang mereka Oh, mengungsi yang terus. selamat jadi kayak yang Pas keluar- sedikit-sedikit doang. Iya, pas Iya. keluar ya cuma daratan. Iya. Tapi ini Gila. bayangin 10 tahun ke Gelap depan langitnya gelap. Lu nggak bakal ngeliat matahari Nggak sedetik cuma pun. Indonesia gelap, bumi gelap. Iya, bumi gelap nih. Heeh. Mau ngapain? Iya, maksudnya kan kalau gelap tapi masih bisa ditinggali sih, is oke. Nggak mau makan apa? Ya pasti Wait, bakal berusaha bertahan hidup kali ya. Tapi nggak tahu sih, mungkin kayak makan serangga, kecoa gitu. Kan mereka makan tumbuhan. Mati. Oh, itu Indomie stong tuh sama tuh. Semua Indomie. Indomie sampai 10 tahun gak sih? Oke ya. Nggak Ah, sih, bodoh kayaknya. lah. Kalau makanan kering juga. Awetnya. Itu semua koleksi Pokemon gue tuh yang namanya itu gue makan tuh. Makan yang kertas dong. Iya. Gimana sih? Ya itu sih. Ya bakal bingung. Tapi Jadi apa yang bakal gimana? dilakuin? Bingung mau dilakuin apa? Mungkin ada yang pasrah nggak? Ya pasti pasrah sih. Pasti pasrah sih. Cuman aku yakin pasti bakal ada yang berusaha sih. Pasti. Iya, iya. Tapi kalian bakal ngikut geng berusaha apa pasrah? Bingung lagi. Gue pasrah karena nggak bisa apa-apa. Emang gue bisa apa di kondisi sekarang? Gak tau. Gue kayak bakal geng berusaha deh. Karena Ngapain? gue nggak mau bat mati. Oh enggak. Oh, usaha untuk diri sendiri berarti ya? Iya. Gua kira untuk Tapi membantu. usaha enggak. Tapi kan kemungkinan lu survive secara individu akan lebih besar kalau misalnya komunitas atau masyarakat secara umum juga Oh. survive. Survive, benar. Jadi cara untuk menyelamatkan diri lu adalah lu membantu masyarakat gitu. Benar. Gimana Iya kan? caranya? Dan kayak untuk nggak ngelawan tahu. dan untuk kayak ngelawan si asteroidnya juga lebih efektif kalau bareng-bareng kan mungkin. Betul. Kalau sendiri kan kayak bisa apa? Ya mau ngapain ya? Ya gue merasa resource yang kita punya sangat kecil. Betul. Even untuk diri sendiri pun kita nggak bisa. Karena Tapi semua orang udah egois gitu loh. Iya kan? Betul. ya, kayaknya bakal ada kayak purging gitu nggak sih kayak, Woi, apa nih? apa ya kayak berantem gitu loh. Tapi buat Kayak, apa berantem? ya nggak tahu juga sih. Ya mungkin gue akan kayak ya udah gali tanah, pakai semua duit yang gue punya, minta tolong kuli gitu. Yang dimana mereka pun Kulinya pasti. mau. Nggak pertanyaan gue, kulinya emang mau. Nah itu ya tadi gue bilang semuanya juga udah egois. Ya itu kan. Ya lu jadi gali-gali sendiri. Iya makanya karena resource kita sangat-sangat terbatas. Kecuali Oh, kita triliuner gitu loh. Kita Tapi bisa triliuner baca. kan juga Tapi kulinya nggak mau sebenarnya juga dibayar. iya, Hah? kuliah nggak mau dibayar. Oh enggak kan dia kan bisa ya udah gue punya alat, punya apa, gue punya network, ayo kita bikin buat kita. Ah. Angle-nya gitu kan. Iya. Nah kalau gue mah buat keluarga gue aja gak cukup. Iya kan? Iya. Jadi Gitu. manipulasi gitu ya. Iya susah. Bilangnya buat kita, tapi sebenarnya kayak di bawah cuma 1 kali 1 meter. Iya susah. Ya. Bingung. Jadi kayak apa ya jawabannya? Yang Ya bakal kayak dilakuin. gitulah. Tapi kalau misalnya nih, kan tadi kan pilihannya mungkin kayak pergi keluar angkasa, ke laut, atau menggali tanah. Kira-kira kalian pilih yang mana? Gali tanah. Gali tanah paling murah lah. Gali Iya. tanah sih paling Gila murah. ke laut bingung banget. Iya. Iya, di laut kayak Laut kondisi normal aja mati kita. Iya, nggak usah ada asteroid. Iya. Iya. Tapi Koriko pasrah, Kalbara berusaha. Kayak pasti berusaha sih. Aku mungkin berusaha dulu, terus kalau misalnya udah nggak bisa kayak pasrah kayaknya. Tapi gue nggak pernah ngerasain ada di titik hopeless banget sih dalam hidup gue. Jadi gue nggak kebayang kayak Iya, situasi iya. seperti apa yang mendorong atau memosikin gue seperti itu gitu. Iya. Tapi kayak kalau di film Don't Look Up sih endingnya mereka kayak pasrah ya. Iya. Dan BTW kayak apa sih dinner endingnya? bareng gitu. Endingnya Lagi makan malam bareng aja. Oh, terus udah kayak bakal pasrah aja terhadap bencana yang akan terjadi gitu. Iya. Oh. Soalnya pemerintahnya kan kayak denial gitu kan. Oh, oke. Oke. Cut. Ya udah. Kalian komen menurut kalau kalian akan melakukan apa? Gitu loh di Benar. kondisi kayak gitu pasrah atau melakukan sesuatu. Dan pemerintahnya Terus aja. denial.
Oh, berarti beneran depend on yourself gitu ya? Benar, iya. And your family and your friend and your community and your Iya. so on. Ya udah, Ya minimal kok bisa bakal tetap bikin video lah. Selama berapa? Iya. Gak mau kerja. siapa yang nonton juga? Ya paling banter ditonton 1 juta orang, kumpul rame-rame, mikir bareng. Oh iya, how to. Iya. Iya tuh, benar-benar. Kita Kita jadi- bisa bikin ini sih pengumuman gitu. Kita Iya. bakal bikin bunker. Iya. Nah, kalian kalau misalnya punya ide-ide Iya. lain mungkin bisa ya guys. Kalau di komen di bawah. Oke, ya udah. Selanjutnya itu tuh Puma. Ya udah. Begitulah obrolan kita hari ini. Semoga tahun 2000 salah ngomong. Semoga tahun 2028 kita dapat kabar baik ya, yaitu persentase kemungkinan asteroid tadi jatuh, asteroid YR4 jatuh berkurang atau mungkin hilang sama sekali, atau mungkin kalaupun naik setidaknya orang-orang yang mampu gitu kayak NASA atau ESA itu apa ya? European Space Agency itu bisa buat menanganinya dengan cara-cara yang tadi mungkin udah kita obrolin juga. Oke, sekian dari kami. Dari Koriko, kabarnya ada tambahan lagi? Enggak. Enggak. Dan seperti biasa, Terima kasih.